Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabatku, mari kita awali dengan doa dan salam yang penuh keberkahan. Saya ingin mengajak panjenengan semua yang nonton video ini untuk membalas salam di kolom komentar. Ucapkan dengan tulus sesuai keyakinan masing-masing, agar energi baik dari salam itu berlipat ganda dan mengalir ke kehidupan kita. Tahukah panjenengan? Banyak orang melihat pemilik weton wage sebagai orang biasa-biasa saja, bahkan sering diremehkan. Mereka dianggap tidak bisa kaya, sulit sukses, atau hanya bisa jadi pengikut. Tapi, benarkah begitu? Ada misteri besar di balik weton wage. Mereka bukan sekadar bisa hidup sederhana, tapi jika tahu caranya, wage justru bisa menjadi orang beruang, kaya, mapan, dan dihormati. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa rahasia yang sering disalahpahami orang lain? Dalam ajaran kejawen, setiap weton punya takdir, punya jalannya sendiri. Wage adalah salah satu weton yang sering dipandang miring. Tetapi, pepatah Jawa berkata, "Sing sapa sabarlah narima, bakal kinarya jaya ing pungkasan." Barang siapa sabar dan tahu menerima, ia akan berjaya pada akhirnya. Orang wage memang tidak lahir untuk langsung meloncat jadi kaya mendadak. Mereka tidak cocok dengan cara instan. Tapi wage punya daya tahan, kesabaran, dan keteguhan hati. Justru inilah yang membuat mereka, ketika sudah waktunya, bisa jadi orang beruang, dengan cara yang sering tak pernah diduga orang lain. Bayangkan suasana malam di desa Jawa. Angin berhembus pelan, suara jangkrik bersahut-sahutan, dan di kejauhan tampak seorang bapak tua duduk di lincak bambu. Wajahnya teduh, gerakannya pelan, seakan tak terburu waktu. Itulah gambaran jiwa wage, tenang, tidak gerasah-gerusuh. Orang sering salah paham, mengira wage itu lamban, tidak ambisius. Padahal, justru di balik ketenangannya, wage menyimpan rahasia besar, kesabaran. 1. Kesabaran adalah modal utama. Kesabaran bagi wage ibarat akar pohon jati. Ia tidak terlihat, tertanam jauh di dalam tanah, tapi justru akar itulah yang membuat pohon sanggup berdiri kokoh berpuluh-puluh tahun. Tanpa akar yang sabar menembus tanah sedikit demi sedikit, jati hanya akan jadi semak belukar yang rapuh diterpa angin. Demikian pula dengan wage. Banyak orang salah paham dengan kata sabar. Mereka kira sabar itu hanya duduk diam, menerima nasib tanpa usaha. Padahal bagi wage, sabar adalah bentuk kecerdasan yang berbeda. Wage tahu bahwa hidup ini tidak selalu bisa dipaksa. Ada waktunya bekerja keras, ada waktunya menunggu. Dalam falsafah Jawa ada ungkapan, sabar iku luwih becik tinimbang nguber sing durung wayahe. Artinya, kesabaran lebih baik daripada memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Orang wage, dalam kesehariannya, seringkali terlihat tidak terburu-buru. Mereka menimbang sebelum melangkah, mengukur sebelum memutuskan. Inilah yang membuat banyak orang mengira wage itu tidak berani mengambil risiko. Padahal, wage hanya paham bahwa waktu adalah bagian dari rezeki. Apa yang dipaksakan terlalu cepat, justru bisa pecah di tengah jalan. Contoh sederhana, seorang wage yang meniti karir di perusahaan. Mungkin ia tidak langsung bersinar, tidak langsung jadi manajer, tapi ia sabar. Ia belajar. Ia mencatat, ia memperhatikan. Saat yang lain cepat naik lalu cepat jatuh karena kurang pengalaman, wage justru perlahan naik dan bertahan lama. Kesabarannya menjadi tameng sekaligus pupuk. Kesabaran wage juga tampak dalam urusan keuangan. Mereka tidak mudah tergoda investasi instan atau keuntungan kilat. Wage lebih suka menabung sedikit demi sedikit, berhemat, menunda kesenangan. Dari luar mungkin terlihat membosankan, tapi dari situlah pondasi kekayaan sejati lahir. Sebab harta yang besar bukan datang dari sekali menang undian, melainkan dari kebiasaan kecil yang ditahan dengan sabar. Laku tirakat wage seringkali juga bertumpu pada kesabaran. Ada wage yang rajin lakoni puasa Senin Kamis, wage yang tekun tirakatan di malam wage yang setia berdoa meski hasilnya belum tampak. Semua itu adalah latihan menunda kepuasan, latihan memperkuat jiwa. Dari latihan batin ini, wage membangun energi sabar yang membuat hidupnya jarang goyah. Kesabaran wage bukan berarti ia lemah. Justru, ia sedang memupuk daya tahan. Seperti sungai kecil yang tampak tenang,
tapi mampu mengikis batu besar karena airnya terus mengalir. Wage tidak melawan dengan keras, tapi ia melawan dengan waktu. Kata orang tua Jawa, sing sapa sabar, bakal ngalahake donya. Barang siapa sabar, ia akan mengalahkan dunia. Inilah modal pertama Wage untuk menjadi orang beruang, kesabaran. Dengan sabar, Wage bisa menahan diri dari jebakan instan, bisa menjaga langkah agar tetap kokoh, dan bisa menunggu saat yang tepat untuk memetik hasil. Setelah kita bicara tentang kesabaran sebagai akar, kini mari kita melihat batang pohonnya. Akar boleh kuat, tapi tanpa kulit yang sehat, batang tidak akan kokoh. Bagi Wage, kulit yang menjaga batang kehidupannya adalah kejujuran. Inilah rahasia kedua yang membuat Wage bisa jadi orang beruang, meski sering disalahpahami. 2. Rezeki Wage tumbuh dari kejujuran. Orang Jawa sering berkata, wong jujur iku rezekine banter. Orang yang jujur rezekinya lancar. Kalimat ini bukan sekadar petuah kosong. Ia lahir dari pengalaman panjang bahwa kepercayaan lebih mahal daripada harta. Wage, dengan wataknya yang sederhana, seringkali membawa aura murni yang membuat orang lain percaya. Bayangkan seorang Wage yang membuka warung kecil di pasar. Dari sekian banyak pedagang, dia tidak pernah menambahkan harga seenaknya, tidak pernah menukar barang bagus dengan yang cacat. Pembeli merasa tenang, merasa aman. Akhirnya, meski warungnya sederhana, ia jadi langganan banyak orang. Itulah rezeki Wage, datang dari kejujuran, bukan dari tipu daya. Dalam dunia kerja pun demikian. Wage yang jujur biasanya dipercaya memegang tanggung jawab penting. Atasan tahu, meski Wage mungkin tidak paling cepat atau paling lihai bicara, tapi hasil kerjanya bisa diandalkan. Ada banyak kisah orang Wage yang tiba-tiba dipromosikan, bukan karena pandai menjilat, tapi karena kejujurannya membuat ia dianggap sebagai tulang punggung perusahaan. Kejujuran Wage bukan hanya soal ucapan, tapi juga soal sikap. Mereka tidak mudah mengumbar janji kosong. Kalau berkata sanggup, pasti diusahakan sampai tuntas. Kalau merasa tidak bisa, mereka lebih baik diam daripada sekadar menyenangkan telinga orang. Itulah sebabnya, Wage seringkali menjadi tempat orang lain menitipkan amanah. Namun, disinilah sering terjadi salah paham. Ada yang mengira Wage itu polos, gampang ditipu, bahkan dianggap kurang pintar. Padahal Wage tahu, ia memang lebih memilih kejujuran daripada kepintaran yang licik. Wage percaya, Gusti sing ngatur rejeki. Kejujuran mungkin membuat jalannya lebih panjang, tapi lebih selamat. Contoh lain, dalam urusan pinjaman atau utang, Wage biasanya berusaha keras mengembalikan, meskipun harus dicicil kecil-kecil. Orang pun jadi yakin, kalau pinjamkan ke dia, insya Allah kembali. Kepercayaan ini membuat Wage tidak pernah sepi dukungan. Bahkan ketika butuh modal usaha, Wage lebih mudah mendapatkannya karena orang tahu, Wage tidak akan lari dari tanggung jawab. Laku Wage untuk menjaga kejujuran bisa dilatih dengan hal-hal sederhana. 1. Ngucap sing bener. Katakan yang benar meski pahit. 2. Ngakuyen salah. Mengaku salah lebih cepat daripada menyalahkan orang lain. 3. Ora seneng goroh. Tidak suka berbohong meski untuk hal kecil. 4. Ngopeni amanah. Kalau dititipi sesuatu, dijaga seperti milik sendiri. 5. Orang ngapusi kualitas. Jujur soal kelemahan, bukan hanya menonjolkan kelebihan. Kejujuran Wage bagaikan cahaya lampu minyak. Terangnya tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuat orang lain merasa nyaman berjalan di dekatnya. Dan cahaya itulah yang memanggil rezeki. Banyak orang mencari rezeki dengan mengandalkan trik, tapi Wage justru menarik rezeki dengan aura kepercayaan. Sesepuh pernah berpesan, rejeki sing resik iku awet. Rejeki sing ora resik, mung mampir kaya udan rintik. Rezeki yang bersih itu awet. Rezeki yang kotor hanya lewat seperti hujan gerimis. Maka jangan heran kalau Wage yang jujur, meski awalnya hidup biasa saja, lama-lama dipercaya banyak orang. Dari kepercayaan itulah lahir peluang-peluang besar yang membuat Wage bisa menjadi orang beruang. Kalau kesabaran adalah akar, dan kejujuran adalah kulit yang melindungi batang kehidupan Wage, maka langkah berikutnya adalah gerakan kecil yang konsisten. Karena tidak ada pohon yang tumbuh hanya dari akar dan kulit, ia butuh tetes air yang jatuh terus-menerus, tanpa henti. Disinilah rahasia ketiga Wage untuk menjadi orang beruang, ketekunan. 3. Ketekunan membuka pintu kaya.
Wage dikenal sebagai sosok yang tekun. Bagi mereka, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan lama. Alon-alon waton kelakon bukan hanya pepatah yang dihafalkan, tapi betul-betul dihidupi. Wage percaya bahwa hasil besar selalu lahir dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ketekunan Wage bisa diibaratkan tetes air di atas batu. Mungkin satu tetes tidak berarti apa-apa. 2 tetes pun belum ada bedanya. Tapi kalau tetes itu berlangsung bertahun-tahun, batu yang keras pun akhirnya berlubang. Begitulah Wage. Ia tidak silau dengan kesuksesan instan, tapi lebih memilih mengerjakan hal kecil dengan penuh disiplin. Misalnya, seorang Wage yang memulai usaha dari berjualan gorengan. Setiap hari ia bangun jam 4 pagi, menyiapkan bahan, menggoreng, lalu berjualan di depan rumah. Hari pertama mungkin hanya laku 20 bungkus. Hari kedua, 25 bungkus. Tahun pertama, keuntungannya hanya cukup untuk hidup sederhana. Tapi Wage tetap tekun. Ia tidak berhenti. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang justru heran. Warung kecilnya berubah jadi kedai besar, bahkan punya cabang di mana-mana. Semua itu lahir dari ketekunan, bukan keberuntungan semata. Orang lain kadang menyerah di tengah jalan. Begitu usaha sepi, langsung tutup. Begitu ditolak, langsung putus asa. Wage berbeda. Ia punya daya tahan yang luar biasa. Ia bisa jatuh 7 kali, tapi bangkit 8 kali. Dari ketekunan inilah Wage belajar. Gagal bukan akhir, tapi bagian dari jalan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketekunan Wage juga tampak dalam kebiasaannya yang sederhana. Ada Wage yang rajin menabung Rp1.000 setiap hari. Kelihatannya kecil, tapi setelah bertahun-tahun, tabungan itu bisa jadi modal besar. Ada Wage yang tekun membaca doa setiap malam, meski hanya beberapa ayat. Doa-doa kecil itu lama-lama membentuk benteng spiritual yang kuat. Ketekunan Wage bisa dilatih dengan laku-laku berikut. 1. Ngunci waktu. Sisihkan waktu khusus setiap hari untuk hal penting, walau hanya 30 menit. 2. Nggolet ilmu setitik sabendina. Belajar sedikit setiap hari lebih baik daripada banyak tapi jarang. 3. Nyicil mimpi. Bagi impian besar jadi langkah kecil, dan jalani dengan sabar. 4. Ora gampang kesel. Jangan menyerah hanya karena hasil belum terlihat. 5. Titeni kemajuan. Catat setiap pencapaian kecil agar semangat tetap terjaga. Ketekunan ini pula yang membuat Wage sering dianggap keras kepala. Padahal bukan keras kepala, tapi konsisten. Orang boleh mencibir, kok usahamu cuma itu-itu saja. Wage tersenyum. Ia tahu, sungai yang mengalir pelan pun bisa membuat lembah. Orang lain baru sadar ketika Wage sudah berhasil membangun sesuatu yang kokoh. Pitutur Jawa berkata, sing tekun bakal entuk, sing ora tekun bakal kapiran. Yang tekun akan mendapat hasil, yang tidak tekun akan tertinggal. Dengan ketekunan, Wage membuka pintu rezeki yang terus mengalir. Ia tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu pamer. Orang hanya akan melihat hasil akhirnya. Wage yang dulu dianggap biasa, ternyata bisa jadi orang beruang. Setelah kita bicara soal akar kesabaran, kulit kejujuran, dan tetesan air berupa ketekunan, kini saatnya kita menyentuh sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh batin. Wage, dalam hitungan Jawa, seringkali disebut sebagai weton yang dekat dengan dunia leluhur. Maka jangan heran, rahasia berikutnya adalah doa dan restu leluhur yang menyertai Wage. 4. Doa leluhur menyertai Wage. Dalam tradisi kejawen, leluhur bukan sekadar masa lalu. Mereka adalah penjaga, penuntun, sekaligus sumber energi halus yang menyertai langkah anak cucunya. Bagi orang Wage, hubungan dengan leluhur ini terasa lebih pekat. Ada kalanya Wage sering bermimpi bertemu orang tua yang sudah tiada, ada kalanya mendapat firasat aneh sebelum mengambil keputusan, atau sekadar merasa dijaga dalam keadaan genting. Semua itu bukan kebetulan. Orang tua Jawa percaya, weton Wage memiliki tali batin yang kuat dengan doa leluhur. Maka tak jarang, meskipun Wage hidup sederhana, ada saja yang menolong. Saat kesusahan, ada tetangga tiba-tiba memberi pinjaman. Saat sakit, ada keluarga yang datang menjenguk tanpa diminta. Itu semua adalah pancaran energi dari leluhur yang terus berdoa, meskipun mereka sudah tiada di alam kasat mata. Kisah nyata sering terdengar. Seorang Wage yang hendak merantau,
awalnya ragu dan takut. Tapi malam sebelum berangkat, ia bermimpi bertemu kakeknya, tersenyum sambil berkata, "Lakonen wae, Gusti paring dalan." Esok harinya ia melangkah dengan mantap. Di tanah rantau, rezekinya lancar, karirnya berkembang. Itu bukan sekadar keberuntungan, tapi restu leluhur yang menuntun. Wage yang rajin menjaga laku spiritual biasanya lebih mudah merasakan hal ini. Misalnya dengan tirakat malam Wage, menyalakan kemenyan sebagai simbol penghormatan, atau sekadar berdoa di pusara orang tua. Laku ini bukan berarti menyembah leluhur, tapi menghormati jasa dan doa mereka. Karena dalam pandangan Jawa, urip iki sambung sinambung, ora ana sing bener-bener pisah. Hidup ini tersambung, tidak ada yang benar-benar terputus. Doa leluhur membuat Wage punya kekuatan gaib yang kadang tak bisa dijelaskan. Misalnya, usaha Wage yang kecil-kecilan tiba-tiba jadi ramai tanpa promosi. Atau pekerjaan Wage yang semula dipandang remeh, tiba-tiba mendapat pengakuan besar. Semua itu sering disebut gaweane wong tuo, buah doa orang tua dan leluhur. Namun, jangan sampai Wage melupakan tanggung jawabnya. Restu leluhur adalah anugerah, tapi juga amanah. Wage harus hidup dengan laku becik, tidak melawan aturan, tidak menyakiti sesama, tidak ingkar janji. Jika Wage mengabaikan, doa leluhur pun bisa menjauh. Maka menjaga doa leluhur bukan hanya soal ritual, tapi juga sikap sehari-hari. Ada beberapa laku yang bisa dilakukan Wage agar doa leluhur selalu menyertai. 1. Nyekar, berziarah ke makam leluhur, mendoakan mereka. 2. Ngelakoni tirakat, misalnya puasa Wage, atau doa khusus di malam kelahiran. 3. Nguri-uri tradisi, menjaga adat baik keluarga, tidak melupakannya. 4. Sedekah bumi ruatan, ikut serta dalam tradisi desa sebagai wujud syukur. 5. Tata krama, berperilaku sopan sebagai bentuk hormat kepada darah yang mengalir dari leluhur. Pitutur Jawa berkata, "Sing eling marang leluhur, ora bakal kesasar dalane." Siapa yang ingat pada leluhur, tidak akan tersesat jalannya. Dengan doa leluhur, Wage sering mendapatkan jalan rezeki yang tidak diduga. Inilah yang membuat mereka bisa jadi orang beruang bukan semata-mata karena kerja keras, tapi juga karena ada tangan tak terlihat yang menuntun dan melindungi. Setelah kita memahami bahwa kesabaran adalah akar, kejujuran adalah kulit, ketekunan adalah aliran air, dan doa leluhur adalah cahaya yang menuntun, kini kita sampai pada puncaknya. Karena pada akhirnya, semua rezeki, semua kekayaan, semua kelimpahan, bukanlah sekadar milik pribadi. Bagi Wage, ada rahasia terakhir yang seringkali justru membuat mereka semakin beruang ketika dipahami. Kekayaan Wage bukan untuk diri sendiri. 5. Kaya Wage bukan untuk diri sendiri. Inilah perbedaan mendasar yang sering dilupakan banyak orang. Banyak weton mengejar kaya demi gengsi, demi kuasa, demi nama besar. Tapi Wage, secara alami, tidak pernah bisa memegang harta sendirian terlalu lama. Mereka memang bisa mengumpulkan, bisa menabung, bisa bekerja keras. Tapi ketika hartanya sudah terkumpul, Wage justru merasa tenang saat bisa berbagi. Dalam pandangan kejawen, ada hukum gaib yang disebut urip kudu urup, hidup harus memberi cahaya bagi sekitarnya. Wage, dengan sifat sabar dan jujurnya, hampir selalu menjadi sosok yang suka membantu. Ketika mereka punya kelebihan, cepat atau lambat, itu akan mengalir ke saudara, tetangga, atau bahkan orang asing yang membutuhkan. Banyak kisah nyata menggambarkan hal ini. Ada Wage yang menjadi pedagang sukses, tapi ia tidak hanya menumpuk harta. Ia membuka lapangan kerja, memberi pinjaman tanpa bunga, bahkan membiayai anak-anak yatim di lingkungannya. Dari luar, orang mungkin heran, mengapa hartanya cepat sekali habis. Tapi justru dari kemurahan hati itulah rezekinya terus mengalir. Karena dalam falsafah Jawa, sing aweh bakal ditambahi, sing kikir bakal diculik. Barang siapa memberi, akan ditambah. Barang siapa kikir, justru diambil. Inilah yang sering disalahpahami orang tentang Wage. Mereka dikira boros, tidak bisa menyimpan harta. Padahal Wage hanya menjalankan kodratnya, bahwa kekayaannya memang ditakdirkan untuk membawa manfaat lebih luas. Wage tidak akan tenang jika kaya sendirian sementara orang di sekitarnya kesusahan. Hatinya tergerak untuk menolong, dan disitulah pintu rezeki baru terbuka. Bayangkan seorang Wage yang berhasil membangun usaha warung makan.
Laba yang diperoleh tidak hanya dipakai untuk keluarganya. Ia menyisihkan sebagian untuk memberi makan gratis anak-anak sekolah di desanya. Apa yang terjadi? Usahanya justru makin ramai. Orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga karena aura keberkahan yang terpancar. Mereka merasakan energi ikhlas dari sang pemilik. Inilah contoh bagaimana kekayaan wage yang dibagi justru membuat hartanya semakin besar. Dalam tradisi Jawa, wage juga sering dianggap sebagai jembatan rezeki. Mereka jarang menjadi penikmat terakhir, tetapi sering menjadi saluran. Ibarat sungai, mereka menerima air dari hulu, lalu mengalirkannya ke hilir. Dan selama air itu terus mengalir, sungai tidak pernah kering. Wage yang dermawan tidak akan kehabisan, karena ia tahu, apa yang ia keluarkan akan kembali dengan cara lain. Ada beberapa laku yang bisa dilakukan wage agar kekayaannya benar-benar menjadi berkah. 1. Sedekah wage. Sisihkan harta pada malam wage sebagai wujud syukur. 2. Membantu tetangga. Jangan menutup mata pada kesusahan sekitar. 3. Ngopeni anak yatim. Memberi makan atau beasiswa, sekecil apapun. 4. Nyumbang desa. Ikut gotong royong membangun jalan, masjid, atau balai desa. 5. Ora pamer. Berbagi dengan ikhlas, bukan untuk dipuji. Sesepuh berkata, sugih ora amarga nyimpen, nanging amarga wani ngeculke. Kaya itu bukan karena menimbun, melainkan karena berani melepaskan. Dengan prinsip ini, wage menemukan kekayaan sejati. Bukan hanya jumlah angka di rekening, tapi juga rasa cukup di hati, doa dari orang yang ditolong, dan keberkahan yang terus mengalir. Inilah makna terdalam mengapa wage bisa jadi orang beruang, karena mereka mengerti, harta hanyalah titipan, dan semakin banyak dibagi, semakin deras pula alirannya kembali. Sahabatku, dari perjalanan panjang ini kita bisa melihat dengan jelas, wage yang sering diremehkan justru menyimpan rahasia besar untuk menjadi orang beruang. Bukan dengan jalan pintas, bukan dengan keajaiban tiba-tiba, tapi dengan laku hidup yang penuh makna. 1. Kesabaran menjadikan wage kuat seperti akar jati. 2. Kejujuran membuat wage dipercaya, dan dari kepercayaan lahir rezeki. 3. Ketekunan menuntun wage menembus batu keras kehidupan, setetes demi setetes. 4. Doa leluhur menjadi cahaya gaib yang menjaga dan menuntun jalannya. 5. Kekayaan wage bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk mengalirkan manfaat bagi sesama. Inilah yang sering disalahpahami orang. Mereka mengira wage tidak bisa kaya, hidupnya pas-pasan, atau hanya jadi pengikut. Padahal, wage bisa jadi orang beruang dengan caranya sendiri, pelan tapi pasti, sederhana tapi berkah, lambat tapi kokoh. Kaya wage bukan sekadar menumpuk harta, tapi kaya hati, kaya amal, dan kaya keberkahan. Dan justru karena itulah, kekayaan wage lebih awet, lebih dalam, dan lebih menentramkan. Pepatah Jawa mengatakan, urip iku mung mampir ngombe, sing gawe sugi dudu bandha, nanging narimalan laku becik. Hidup ini hanya singgah sebentar. Yang membuat kita benar-benar kaya bukanlah harta, melainkan hati yang tahu bersyukur dan langkah yang dijalani dengan kebaikan. Maka sahabatku, jika panjenengan lahir di weton wage, jangan pernah berkecil hati. Ingatlah bahwa jalan panjenengan mungkin tidak secepat orang lain, tapi justru itulah kelebihanmu. Karena hasil yang lahir dari kesabaran, kejujuran, ketekunan, restu leluhur, dan keikhlasan berbagi, akan bertahan lama, menjadi bekal dunia sekaligus akhirat. Rahayu, rahayu, rahayu. Mugi Gusti paring berkah lan linuih tumrap panjenengan sedaya. Kalau panjenengan merasa mendapat makna dari video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar lebih banyak orang bisa belajar dari pitutur Jawa yang penuh kebijaksanaan. Tuliskan juga di kolom komentar, apakah panjenengan lahir di weton wage? Atau apakah panjenengan pernah melihat orang wage di sekitar yang hidupnya berubah jadi beruang? Mari kita berbagi cerita, karena dari kisah-kisah kecil itu, kita semua bisa belajar.